terdapat peristiwa yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah Kota Pasuruan. Contohnya, beberapa kasus tindak pidana korupsi dan robohnya beberapa fasilitas pendidikan. Apa strategi saudara untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Pasuruan? Ini cukup serius akibatnya ya, sehingga penyerapan APBD sangat rendah sekali karena ASN, UPD itu ketakutan betul. Kalau kita lihat tahun ini misalnya itu silpanya tinggi, tahun kemarin silpanya juga tinggi, atau sisa anggarannya itu tinggi. Salah satu sebabnya karena ketakutan itu. Maka itu strategi ke depan, kita harus meningkatkan kapasitas ASN kita di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan dengan memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, mengurangi orang ketemu orang. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Dan yang kedua yang juga penting, kita terus menggunakan teknologi. Kalau kita misalnya meniru namanya teorinya polisi, itu antara niat dan kesempatan ketemu. Kalau niat itu dalam hati, itu fakta integritas. Tapi kalau kesempatan itu bisa kita kurangi dengan teknologi dan dengan peraturan-peraturan yang ada. Maka yang akan kita lakukan tentu akan mengajak pegawai negeri, ASN di lingkungan Pemkot untuk bangkit kembali dan melakukan langkah-langkah yang nyata sambil kita belajar dari pengalaman yang sudah ada. Tentu public trust ini menjadi sangat penting karena ini juga menyangkut kepercayaan diri penyelenggara negara, terutama pemerintah, dan kita tahu korupsi menjadi musuh kita bersama. Dan kita sudah menyiapkan program dalam agenda prioritas kita, bagaimana menciptakan good governance dengan program kita Smart Go. Itu juga akan menjadi salah satu program prioritas kita, bagaimana semua penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintah daerah adalah terbuka, transparan, dan semua bisa diakses oleh masyarakat. Ini menjadi penting untuk mengembalikan lagi public trust kepada masyarakat dan kita semua. Menurut saya, bagaimana kita mengembalikan rasa kepercayaan diri masyarakat terhadap pemerintahan adalah bagaimana kita penataan birokrasi yang kita lakukan. Di era digitalisasi seperti ini dan era keterbukaan, sistem akuntabilitas publik, bagaimana juga kita melaksanakan proses pelelangan, mengembalikan fungsinya, bahwa seorang guru, seorang pengajar adalah seorang guru dan seorang pengajar, bukan pengelola sebuah pekerjaan. Bagaimana kita menghilangkan masa penataan proyek yang memang akhirnya menghasilkan di masa yang belum kita lalui, akhirnya kita mendapatkan efek dampaknya. Kita ketahui bersama bahwa silva yang besar bukan berada pada masa pemerintahan saat ini saja, tetapi karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, SD yang roboh itu dilakukan pada masa 2012. Di masa itu bagaimana tingkat pengawasan dan bagaimana peletakan pekerjaan dilakukan oleh sebagian dan kelompok orang yang memang sengaja melakukan penataan untuk kemenangan atau untuk golongan tertentu saja. Ini yang harusnya kita kepras saat ini. Bagaimana era digitalisasi dan keterbukaan ruang publik membuat masyarakat bisa membaca bagaimana kami melakukan pekerjaan yang bisa dimonitor oleh seluruh elemen masyarakat. Baik, masih ada waktu tersisa, akan dilanjutkan? Di sinilah di fungsinya leadership, bahwa transparansi dan akuntabilitas. Ya, waktu habis. Selanjutnya bisa dijawab kembali pasangan nomor 1. Silpa itu sangat penting. Penyerapan anggaran itu diharapkan bisa semaksimal mungkin. Ada banyak kasus gagal lelang misalnya. Pak Tenu sendiri beberapa waktu lagi mengumumkan ada gagal lelang soal seragam SD. Yang itu sebenarnya sesuatu yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Karena yang dirugikan juga anak SD juga yang mestinya dapat seragam, akhirnya tidak dapat seragam. Gagal lelang seperti ini adalah salah satu contoh di mana pengelolaan anggaran tidak bisa baik dan akhirnya tidak terserap. Sekali lagi ingin saya tegaskan, sepanjang uang itu bisa diserap dengan menggunakan aturan yang benar, itu baik. Tapi kalau sisanya terlalu banyak, maka yang rugi adalah rakyat. Yang rugi adalah warga Kota Pasuruan. Kita tidak bisa menyalahkan yang dulu-dulu, tetapi yang jelas SD Gentong ambruk tahun lalu, kemarin ambruk lagi. Di sini tidak ada pengendalian sama sekali dalam rangka menuntaskan masalah-masalah yang sesungguhnya sangat penting. Ini masalah pendidikan.
SD Gentong itu bukan soal ambruk, ada korban lagi, tetapi ada efek psikologis yang luar biasa besar. Lebih-lebih kalau kita lihat, misalnya masih banyak sekolah-sekolah atau ruang-ruang kelas yang rusak. Ini sebenarnya sesuatu yang cukup memprihatinkan. Dan itu harus dibenahi dengan tata kelola yang baik. Dan itu akan memberikan kepercayaan kepada publik. Ya, mohon maaf, waktu sudah habis.